Sahabatku yang powerful, apa kabar bahagia Anda hari ini? Dalam paradigma ID kali ini, saya ingin berbagi tentang misteri 212. Kalau saya mengatakan 212, apa yang Anda ingat? Kalau saya mengingat Wiro Sableng, ya, pendekar Kapak Geni, pendekar Kapak Naga Geni 212. Apa yang bisa Anda teladani dari Wiro Sableng? Kegendengannya? Ya, oke. Jadi saya melihat bahwa sosok pendekar Wiro Sableng ini adalah orang yang sakti mandraguna. Tetapi dia menutupi kesaktiannya dengan perilaku anehnya, perilaku sablengnya. Dan ternyata gurunya juga gendeng, si Sito Gendeng tadi. Nah, itu luar biasa sekali, berbeda dengan zaman sekarang. Orang yang tidak sakti sama sekali, yang tidak kompeten dengan penampilan tertentu, dia pengen menampilkan bahwa dia sangat kompeten tapi sebenarnya tidak kompeten. Nah, dalam dunia nyata ya, sedikit sekali orang yang seperti Wiro Sableng, ya, orang yang sungguh tinggi ilmunya, mumpuni, tapi dia berpenampilan biasa-biasa saja, cenderung dia tidak mau menonjolkan diri. Tetapi ingat, ketika Wiro Sableng melihat bahwa dirinya terancam, kesaktiannya akan dikeluarkan. Ada orang yang disolimi, dia akan mengeluarkan kesaktiannya. Tapi kalau biasa-biasa saja, dia menyembunyikan kesaktiannya. Nah, oke, itu sekilas tentang teladan yang bisa kita ambil dari Wiro Sableng. Tetapi sekarang kita coba akan fokus ke misteri 212. Nah, 212 ini, angka ini, ya, bagi saya tafsirkan bahwa dua persepsi lahir dari satu realitas dan akan menghasilkan dua tindakan, ya. Nah, orang yang tidak memahami misteri angka 212 ini sering terjadi konflik, pertengkaran, pertempuran, dan seterusnya. Tetapi orang yang memahami misteri 212 ini justru bisa hidup rukun, berdampingan, dan menciptakan sebuah persatuan. Nah, dua persepsi ini, ya, pasti akan lahir karena setiap orang itu memiliki sudut pandang yang berbeda terhadap satu realita atau satu kejadian. Nah, seperti misalkan kalau saya menuliskan angka 6, sementara posisi Anda adalah di depan saya persis, saya katakan saya nulis angka 6. Anda akan protes, bukan angka 6 Pak, itu angka 9. Nah, angka yang saya tulis ini adalah satu kejadian yang sama persis, satu realita yang sama persis. Tetapi dalam persepsi saya adalah 6, dalam persepsi Anda yang di depan saya adalah 9. Beda posisi ini menyebabkan satu realitas yang sama, satu angka tadi, ya, tetapi memiliki persepsi yang berbeda, sehingga apa? Nanti tindakan pun akan berbeda. Nah, jadi kalau kita memahami bahwa setiap satu kejadian yang angka 1 di tengah itu, setiap satu realita angka 1 yang di tengah itu selalu menghasilkan lebih dari satu persepsi, dua persepsi atau lebih, sehingga konsekuensinya pasti akan menghasilkan dua tindakan. Kita akan mudah untuk memahami orang lain. Kita akan mudah menerima pandangan dari orang lain yang berbeda, berseberangan dengan kita. Nah, jadi kalau kita sudah memahami misteri 212 tadi, dua persepsi dalam memahami satu kejadian yang menghasilkan dua tindakan tadi, kita bisa melihat sudut pandang orang. Nah, kenapa orang memiliki sudut pandang yang berbeda-beda? Ya jelas, karena dalam melihat satu kejadian, beda kepentingan, beda tujuan, beda latar belakang agama, beda latar belakang pendidikan, dan sebagainya. Ya, sehingga ketika ketemu dengan orang yang berseberangan pendapat, ketemu dengan orang yang berseberangan pikiran, itu mereka sama kita itu melihat satu hal tapi dari sisi yang berbeda, tidak perlu bertentangan, tidak perlu bertengkar, karena sebenarnya perbedaan-perbedaan pandangan dan pikiran itu adalah potongan-potongan puzzle yang kalau kita satukan itu menjadi sebuah realita yang utuh. Ya, itulah sebuah kebenaran. Jadi kebenaran itu seperti ketika misalkan saya membawa sebuah kaca, kemudian tanpa sengaja kaca itu jatuh, pecah menjadi butiran-butiran kaca. Nah, butiran-butiran kaca tersebut diambil oleh banyak orang dan mengatakan inilah kaca, inilah kaca, inilah kaca. Nah, padahal butiran tadi itu kan bentuknya sudah beda-beda, ukurannya sudah beda-beda. Nah, butiran-butiran yang dikatakan inilah kaca itulah
adalah butiran-butiran kebenaran, dan kebenaran yang utuh ketika butiran-butiran tersebut disatukan menjadi kaca yang utuh. Oleh karena itu, daripada kita berlomba-lomba ya mengklaim bahwa kita yang paling benar, kita berlomba-lomba benar-benaran sehingga timbul konflik, timbul perpecahan dan sebagainya, lebih baik yuk kita berlomba-lomba untuk baik-baikan, berlomba-lomba saling memberikan kebaikan. Oke, sahabatku yang powerful, yuk mulai saat ini kita yakini bahwa kebenaran adalah sebuah potongan puzzle yang memang harus disatukan untuk menciptakan kebenaran yang sesungguhnya. Semoga menginspirasi Anda. Unlimited Success for You. Saya Edi Susanto. Salam powerful.